Anda sudah makan sehat, olahraga rutin, puasa juga jalan, tapi hasil laboratorium tidak berubah banyak. Bisa jadi bukan yang Anda lakukan di siang hari yang salah, tapi apa yang Anda abaikan di malam hari. Hai teman-teman, saya Kang FD. Tahun depan usia saya 60. Kita bahas pelan-pelan ya, bahasanya sederhana agar mudah dimengerti, tapi tetap ilmiah. Apa yang saya jalani ini bukan teori. Ini perjalanan dari tubuh yang dulu sering bermasalah sampai mulai pulih dan dibuktikan lewat hasil laboratorium. Kita udah bahas pola makan, pola puasa, pola nafas, pola gerak. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan, yaitu pola istirahat Darmawan Healthy. Kalimat kuncinya, istirahat bukan soal berapa lama Anda tidur, tapi apakah tubuh Anda benar-benar pulih atau tidak. Izinkan saya kasih analogi ya. Tubuh kita ini seperti bengkel otomatis. Siang hari, tubuh dipakai terus, dipaksa kerja, dipaksa kuat. Malam hari seharusnya masuk bengkel, diperbaiki, dibersihkan, dipulihkan. Tapi kenyataannya, bengkel buka, tapi tidak pada waktunya. Berisik, kacau, tidak fokus. Akhirnya, kerusakan-kerusakan kecil terjadi dan kemudian menumpuk jadi besar. Dan kita bingung, kenapa ya tubuh kita kok tidak benar-benar pulih, kok tidak pernah benar-benar sembuh. Masalahnya bukan kita tidak tidur. Masalahnya kita tidak benar-benar istirahat. Saya dulu tidur 7-8 jam sehari. Tapi bangun kok masih lelah, kok kepala terasa berat, emosi mudah naik. Dan hasil laboratorium saya jujur aja belum bagus. Gula darah puasa masih tinggi, kortisol pagi tetap naik, tanda peradangan masih ada. Padahal saya sudah jaga makan, jaga puasa, atur pola nafas dan gerak. Di situ saya sadar ada satu hal yang saya abaikan, yaitu deep sleep. Mari kita bahas. Yang memperbaiki tubuh bukan sekedar tidur, tapi deep sleep. Di fase ini, tubuh memperbaiki sel, otak membersihkan racun metabolik, sistem imun diperkuat. Kalau fase ini terganggu, tubuh kita seperti tidak selesai diperbaiki. Sampah metabolik bertumpuk, kerusakan berjalan pelan tanpa terasa. Tidur bukan berhenti aktivitas. Tidur adalah proses perbaikan total. Sekarang kita bahas hubungan hormon dan istirahat dan ritme sirkadian. Saat tidur berkualitas, melatonin naik. Kortisol turun. Tubuh masuk mode pemulihan. Dan ada satu hal yang sering tidak disadari. Tubuh kita punya jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Ada waktu alami untuk tidur dan ada waktu alami untuk bangun. Kalau kita melawan ritme ini, tidur jadi dangkal, hormon tidak sinkron, pemulihan tidak maksimal. Ibarat bengkel, ada jam operasionalnya. Kalau Anda datang di luar jam itu, pintunya mungkin masih terbuka, tapi perbaikan tidak akan maksimal. Saya pernah ada di titik itu, merasa sudah hidup sehat, tapi kok tidak berubah ya hasil labnya. Ternyata bukan tubuh saya yang tidak mau sembuh, tapi saya tidak memberikan waktu yang tepat bagi tubuh untuk sembuh. Sekarang kita bahas apa aja sih faktor perusak istirahat yang sering kita lakukan setiap hari. Main HP sampai mau tidur. Pikiran masih penuh beban. Jam tidur berubah-ubah. Tubuh kita tidak pernah dikasih kesempatan untuk pulih secara konsisten. Saya kasih solusi praktis ya. Kalau sulit tidur atau sering terbangun, coba teknik sederhana ini. Tarik nafas
4 detik. Tahan 7 detik. Buang 8 detik. Semua lewat hidung ya. Lakukan pelan, mata terpejam, tubuh rileks sambil rebahan di kasur. Berapa kali, Kang? Nggak usah dihitung, sampai terlelap. Ini membantu tubuh masuk ke mode tenang, mode pemulihan. Teknik ini dikenal sebagai 4-7-8 breathing. Dipopulerkan oleh Andrew Weil. Dasar ilmiahnya ya, bahwa ini bukan pendapat personal saya. Sleep duration and all-cause mortality. Kesimpulannya jelas, tidur yang buruk, baik kualitas maupun kuantitasnya, berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit kronis dan kematian. Tahukah Anda, gangguan tidur juga berkaitan dengan resistensi insulin. Artinya, Anda bisa makan sehat, tapi tetap bermasalah secara metabolik kalau tidur Anda rusak. Apa dampaknya, Kang, kalau ini diperbaiki? Ketika saya mulai serius memperbaiki pola istirahat, tubuh terasa lebih tenang. Pikiran lebih jernih, energi lebih stabil, dan yang paling penting, hasil laboratorium saya berubah ke arah yang lebih baik tanpa tambahan obat mahal. Dulu saya berpikir yang penting tidur cukup. Ternyata itu tidak cukup. Yang dibutuhkan tubuh adalah tidur yang berkualitas dan pada waktu yang tepat. Sekarang saya bangun lebih segar, lebih fokus, lebih stabil, dan saya tidak mudah sakit seperti dulu. Sebagai penutup, banyak orang fokus memperbaiki siang hari. Makanan diperbaiki, puasa diperbaiki, nafas diperbaiki, gerak diperbaiki. Tapi malam hari diabaikan. Padahal di malam hari itulah tubuh menentukan apakah Anda pulih atau tidak. Sekali lagi, kita mulai malam ini ya. Tidur lebih awal. Jaga jam tidur tetap sama. Jauhkan HP sebelum tidur. Latih nafas sebelum tidur. Tenangkan pikiran, lakukan saja. Just do it. Tapi konsisten. Kalau siang Anda disiplin, tapi malam Anda kacau, maka tubuh kita tidak benar-benar pulih. Teman-teman mau bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan bisa podcast dengan tamu spesial kita, yaitu orang yang sudah menjalankan gaya hidup sehat dan bisa sembuh. Semoga bermanfaat untuk perjalanan sehat kita semua. Saya Freddy Darmawan.